Selamat pagi pemirsa, kami buka Apa Kabar Indonesia pagi hari ini dengan informasi seorang pria ditemukan tewas di Jalan Al Barokah, Kalideres, Jakarta Barat. Kurang dari 3 jam, terduga pelaku pembunuhan berhasil ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Ya, warga Jalan Al Barokah, Kalideres, Jakarta Barat dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria pada Kamis malam. Pria berinisial ML berusia 38 tahun ditemukan dengan luka akibat senjata tajam di bagian perut. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan korban berjalan dengan seorang pria sebelum akhirnya ditemukan tewas. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat AKBP Arfan Zulkan mengatakan dari hasil pemeriksaan di lokasi kejadian dan keterangan sejumlah saksi, ini jenazah merupakan korban pembunuhan. Hanya kurang dari 3 jam polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan berinisial WR yang ternyata berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Saat ini tentunya polisi masih menjalankan pemeriksaan intensif di Mapolres Jakarta Barat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi Andi Kumala. Selamat pagi. Matching ya hari ini ya. Matching dong, kita harus biru, harus kompak. Ngopi pagi sambil duduk di bangku. Cakep. Selamat pagi buat yang nonton Aki Pagi di hari Minggu. Wah, kasih saya juga pantun kalau begitu. Okay. Lari pagi pulangnya beli ketan. Cakep. Apa kabar Indonesia Pagi kembali menyapa pemirsa TV One. Yes. Ya kan? Harus semangat. Harus semangat di hari Minggu. Harus full, jangan setengah-setengah semangatnya ya. Ya, harus gitu. Selalu melakukan hal-hal positif. Jangan melakukan kenakalan-kenakalan. Nanti dipanggil KDM. Disuruh pusat. Jadi kita akan bahas itu ya. Tentang barak militer. Apa kata redaksi terkait keputusan untuk mengatasi kenakalan remaja. Tapi yang saya penasaran nih Andi Kumala, kalau saya lihat di samping saya ini banyak yang olahraga. Ini mereka nggak pada liburan atau gimana? Iya ya. Ya kan long weekend. Kenapa kira-kira? Nah, itu sih sebenarnya kenapanya enggak. Tapi kita juga akan lihat nanti di wilayah Bandung dan juga Yogyakarta bagaimana situasi dan kondisi di sana di libur panjang Waisak ini. Kalau masih banyak yang olahraga di sini tapi di sana juga rame, berarti memang penduduk sangat banyak ya. Itu dia, banyak yang sudah pagi-pagi melakukan aktivitas. Nah, tentunya juga langsung saja ya pemirsa, kita masih punya banyak informasi. Kalau kita ngobrol lama-lama nanti informasinya kepotong gitu kan. Kita akan buka ataupun lihat ini informasi yang menarik di mana ada seorang karyawan bank ditemukan tewas di kamar kosnya di Mampang, Jakarta Selatan. Korban diketahui tewas setelah 3 hari ini tidak keluar dari dalam kamar. Korban Ade Wiratwan, seorang karyawan bank, ditemukan tewas di dalam kamar kos di Jalan Mampang Perapatan 3, Jakarta Selatan. Petugas Reskrim Polres Jakarta Selatan serta Sektor Polsek Mampang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Kecurigaan warga berawal saat korban tidak tampak beraktivitas selama 3 hari seperti biasanya. Polisi juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Kita ke berita lainnya pemirsa, amuk si jago merah membakar sebuah bangunan restoran di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang tengah direnovasi. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Dan upaya pemadaman dilakukan 13 mobil pemadam di sebuah restoran berlantai 3 di Jalan Senopati, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas menggunakan alat blower portable ventilator untuk mengeluarkan asap yang masih terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Ini sebanyak 13 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Selatan diterjunkan ke lokasi terjadinya kebakaran restoran. Cukup banyak ya Andi Kumala ya, 13 unit mobil berarti api juga cukup besar sehingga banyak mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan di sana untuk memadamkan api. Iya, diduga apinya berasal dari korsleting listrik di bagian ruang bawah restoran. Kita ke informasi selanjutnya masih terkait dengan kebakaran. Sebuah pabrik rotan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ludes terbakar. Diduga kebakaran dipicu overheat atau panas berlebih pada oven pembakar rotan.
Kita saksikan bersama-sama pemirsa kebakaran gudang pabrik rotan terjadi di Desa Panembahan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Api membakar seluruh gudang berisi kayu jati berkualitas tinggi dan ini juga produksi impor loh, Andi Kumala. 7 mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat overheat atau panas berlebih pada oven di area gudang dan api dapat dipadamkan 2 jam kemudian. Kita ke wilayah lainnya, Andi Kumala dan pemirsa. Ini ada aparat Satreskrim Polresta Pati, Jawa Tengah yang mengamankan sebanyak 6 pelajar yang melakukan tawuran. Ini hingga mengakibatkan 3 pelajar lainnya terluka. Ke-6 pelajar ini diamankan petugas dari sejumlah tempat yang berbeda. Para pelajar tersebut sebelumnya terlibat aksi tawuran antar 2 sekolah SMK yang terjadi di Jalan Pati Gembong, Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Peristiwa tawuran itu terjadi pada hari Jumat lalu. Selain mengamankan 6 pelajar, polisi juga menyita 1 sepeda motor, kayu, dan besi dari lokasi tawuran. Ngerasa nggak sih, Andi Kumala, kalau kita beberapa hari ini juga tapi sering membacakan berita tawuran. Nah, ya? nanti saya lapor KDM kalau begini nih, biar dibawa ke barak militer. Tapi sayang di Jawa Tengah ya, bukan di Jawa Barat. Iya, masih di Jawa Tengah. Kita akan lihat berita lainnya. Viral, seorang wanita di kota Ambon, Maluku dihajar oleh massa hingga babak belur setelah kedapatan mencuri barang di rumah warga. Ya, beruntung ini aparat kepolisian cepat mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan korban untuk menghindari kemarahan warga setempat. Pelaku terpergok saat kedapatan menyelinap masuk di rumah warga, tepatnya di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku. Oleh warga, pelaku dengan tangan terikat langsung dibawa ke rumah RT agar pelaku tidak bisa kabur. Pelaku ini juga mengakui perbuatannya mencuri tas milik warga yang berisi uang 7 juta rupiah. Setelah mengambil uang, ia kemudian membuang tas tersebut ke atap rumah. Dari Maluku kita bergeser ke Bali, pemirsa. 2 kelompok anak buah kapal atau ABK terlibat bentrok di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali. Bentrokan antar 2 kelompok ini kemudian viral di media sosial dan akibat bentrok ini 3 orang mengalami luka serius. Sebuah video bentrokan yang melibatkan 2 kelompok anak buah kapal di Pelabuhan Benoa, Denpasar, Bali viral di media sosial. Dalam rekaman video, kedua kelompok ABK asal Lombok, Nusa Tenggara Barat saling serang dengan kelompok ABK dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi, bentrokan dipicu minuman keras, di mana kelompok ABK Kupang dalam kondisi mabuk menyerang dan menantang kelompok ABK Lombok yang sedang berkumpul di depan dermaga. Tak terima ditantang dan diserang, puluhan ABK asal Lombok langsung menyerang ABK Kupang. Akibat bentrokan tersebut 3 orang dilarikan ke rumah sakit akibat luka parah yang dideritanya. Bahkan salah seorang dari kelompok Kupang mengalami pendarahan di bagian kepala. Polisi kemudian mengamankan 20 orang dari 2 kelompok ABK yang terlibat bentrokan dan 2 orang ABK Kupang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ini bentrokannya juga antar pulau ya? Iya. NTB lawan NTT. Itu dia. Tapi padahal mudah-mudahan tetanggaan tidak ya. merembet Ya, jangan sampai merembet masalahnya. Kedaerahan. Betul. Ya, Andi Kumala, kita mau kemana nih sekarang? Masih ada informasi lainnya, libur panjang Waisak 2025, kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang mengarah ke Bandung, Jawa Barat sejak Sabtu siang hingga malam kemarin ini mengalami peningkatan dibanding lalu lintas biasanya. Libur telah tiba, libur telah tiba. Bagian libur. Hore, ya kan? Ini kalau kita lihat ya pemirsa, pada masa libur panjang hari Waisak 2025, kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang mengarah ke Bandung mengalami peningkatan dibanding lalu lintas normal. Peningkatan jumlah kendaraan yang keluar di gerbang tol Paster mengarah ke Bandung ini sudah terjadi sejak Sabtu siang hingga malam hari.
Tercatat dari petugas Jasa Marga Cabang Purbalunyi sejak Sabtu pukul 12 siang hingga malam pukul 20 waktu Indonesia Barat, sudah ada 36.000 kendaraan mengarah ke Bandung. Sementara yang mengarah ke Jabodetabek ini sebanyak 30.000 kendaraan. Masih dalam suasana libur panjang, pemirsa, dari Bandung kita bergeser ke Yogyakarta. Ini saat libur panjang Hari Raya Waisak, kawasan Jalan Malioboro Yogyakarta pada Sabtu malam dipenuhi oleh wisatawan yang ingin berlibur. Macet ya, parah. Iya, para wisatawan tampak menikmati suasana Yogyakarta dengan berfoto menggunakan latar belakang ikon khas Malioboro ataupun untuk berbelanja oleh-oleh khas Yogyakarta. Padat sekali pemirsa. Setiap libur panjang Jalan Malioboro memang selalu menjadi destinasi favorit wisatawan, baik itu domestik maupun mancanegara. Sementara itu arus lalu lintas terpantau padat merayap di seputaran Jalan Malioboro yang didominasi kendaraan dari luar kota. Memang kalau masa liburan sudah pasti sebuah keniscayaan macet. Iya, di mana-mana macet ya. Tapi di situ seninya berlibur. Iya. Walaupun sedikit memancing emosi sih kalau macet ya. Agak bete di jalan. Itu salah satu resiko berlibur ya. Baik pemirsa, setelah melihat aktivitas liburan masyarakat, ada yang ke puncak, ada yang ke Yogyakarta, kita harus jeda terlebih dahulu supaya kita tidak terlalu iri. Baper ya kan, jadi baper nanti ya. Ya, kita mau hadirkan setelah jeda informasi rombongan jemaah calon haji Indonesia yang sebelumnya berada di Madinah telah tiba di kota Mekah pada hari Sabtu pukul 14.00 waktu Arab Saudi. Selengkapnya sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jemaah calon haji yang bergerak dari hotel di Madinah menuju ke Mekah tiba di lokasi Mikot Bir Ali. Ya, pemirsa, petugas haji ini menghimbau jemaah haji lansia untuk tetap berada di dalam bus guna mencegah jemaah tersesat. Petugas juga mengingatkan jemaah untuk tidak pergi sendirian dan mengingatkan lokasi parkir bus mereka, di mana parkir bus sebelumnya Kepala Sektor Khusus Bir Ali Muhammad juga menjelaskan ini bahwa pihaknya telah menurunkan 14 petugas haji yang disebar di sejumlah titik. Sementara itu pemirsa, rombongan jemaah calon haji Indonesia yang sebelumnya berada di Madinah ini juga telah tiba di kota Mekah pada hari Sabtu pukul 14.00 waktu Arab Saudi. Setibanya mereka di Mekah, para jemaah disambut dengan sholawat dan diberi bunga. Kedatangan rombongan jemaah calon haji disambut Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Konsul Haji serta jajaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Mereka menempuh perjalanan panjang dari Madinah dan jemaah dibantu petugas menuju ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Penyelenggara haji menjamin layanan terbaik mulai dari transportasi, akomodasi hingga pembinaan ibadah. Kita kembali ke informasi dari tanah air. Pertemuan dua tokoh nasional yakni Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Presiden Prabowo Subianto segera terlaksana. Berarti nasi goreng akan segera dimasak. Masak. Disampaikan juru bicara Presiden Prabowo Subianto di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Pusat kemarin. Juru bicara Presiden Prabowo mengapresiasi kedua tokoh telah bersilaturahmi belum lama ini setelah tak berjumpa cukup lama ya, 2,5 tahun. Rencana konkret ini berawal dari ungkapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Presiden Prabowo Subianto ini bulak-balik bertanya soal nasi goreng buatannya. Sudah harus siap-siap bahan-bahan nasi goreng. Iya. Bu Mega harus belanja-belanja dulu ya kan untuk masak nasi goreng.
disebut Pak Prabowo kangen nasi gorengnya Ibu Mega, Mas. Kapan Mas mau soal lagi? Betul. Mas? Kapan Mas? Dan kangennya sudah 2,5 tahun, tapi kemarin kan sudah, alhamdulillah sudah ketemu beliau berdua. Ya. Kapan lagi Mas bertemu? Buat Belum. makan nasi goreng lagi? Sedang diatur, tenang aja. Pemirsa, aparat Polres Metro Jakarta Pusat menurunkan paksa ratusan bendera dan spanduk organisasi masyarakat atau ormas yang terpampang di ruang publik. Hari pertama operasi Berantas Jaya 2025 digelar Polres Metro Jakarta Pusat secara serentak di 8 kecamatan. Penertiban menjadi upaya memberantas aksi premanisme serta ormas yang meresahkan. Satu persatu petugas menurunkan bendera ormas di ruang publik. Hasilnya petugas menyita 109 bendera dan 2 spanduk berukuran besar. Ya pemirsa, kalau kita lihat jumlah bendera dan spanduk yang diturunkan cukup banyak ya ternyata ya, Andi Kumala. 109. Iya, begitu. Dan Presiden sekaligus pemerintah ini ternyata resah soal aksi premanisme yang berkedok ormas tertentu atau mengatasnamakan organisasi masyarakat. Presiden Prabowo dengan Kapolri dan juga Jaksa sudah berkoordinasi ya, dan akan memerintahkan segera dibina nih karena akan mengganggu iklim usaha. Kita lihat informasinya. Merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim berusaha yang kondusif gitu. Jadi Pak Presiden, pemerintah betul-betul resah, dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri untuk mencari jalan keluar ya, terhadap terutama pembinaan terhadap teman-teman ormas supaya tidak mengganggu iklim usaha dan mengganggu keamanan ketertiban masyarakat. Jadi arahnya tuh bukan sanksi ya Mas, lebih ke pembinaan ya Mas? Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi. Ya Philip, masih ingat kasus ojol mengirim paket yang isinya mayat bayi? Oh, yang di Medan? Ya, ternyata polisi ini mengungkap fakta mengejutkan. Apa itu? Polisi menangkap 2 orang pelaku kakak beradik kasus kirim paket berisikan mayat bayi. Dan kedua pelaku adalah pasangan kakak beradik warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kita akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, seorang pasien rumah sakit di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat diduga diruda paksa oleh perawat saat menjalani perawatan di ruang isolasi. Ya, dengan didampingi orang tuanya, S yang berusia 16 tahun mendatangi Mapores Cirebon Kota. Korban menjalani pemeriksaan terkait dugaan ruda paksa yang menimpanya saat menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Kabupaten Cirebon. Diduga ini dilakukan oleh perawat rumah sakit terjadi pada akhir Desember. Selama 5 hari dirawat, korban 3 kali dilecehkan oleh perawat dengan dalih pengecekan kesehatan. Petugas kemudian melakukan investigasi dan menunggu hasil visum korban. Kita bergeser ke wilayah Pasuruan, pemirsa. Ini ada seorang wanita di Kabupaten Pasuruan yang ditemukan tewas di dalam kamarnya pada Jumat sore. Korban ini ternyata meninggal usai dicekik oleh suaminya sendiri. Warga Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Pandan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dihebohkan dengan penemuan mayat seorang wanita di dalam kamar. Menurut keterangan warga dan polisi, korban usia 25 tahun ini tewas dicekik dan dibekap oleh suaminya yang curiga istrinya memiliki pria idaman lain.
Jasad korban dibawa ke rumah sakit Watu Kosek untuk otopsi. Pelaku sudah diamankan dan diperiksa penyidik Polsek Pandaan. Pemirsa, polisi menangkap 2 orang pelaku kakak beradik kasus kirim paket berisikan mayat bayi. Kedua pelaku adalah pasangan kakak beradik warga Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya pemirsa, kita saksikan bersama-sama bagaimana rekaman CCTV yang memperlihatkan kedua pelaku R dan NH check-in di sebuah penginapan sambil menggendong bayi. Kita lihat ya, Andi Kumala dan pemirsa, ini baru saja memasuki hotel kedua pelaku. Dan sebagai informasi, pagi harinya kedua pelaku meninggalkan penginapan dan menunggu ojek online di pinggir jalan. Lewat aplikasi mereka mengirimkan paket, ternyata ini berisikan mayat bayi melalui ojek online. Kepolisian menyatakan pelaku kakak beradik yang memiliki hubungan asmara atau incest ini, polisi juga menunggu hasil pemeriksaan medis untuk mengetahui penyebab kematian bayi. Berarti sempat menginap dulu di penginapan, kemudian paginya baru mengirimkan paket berisi mayat bayi ini. Ya, untuk mengetahui ya Andi Kumala dan pemirsa bagaimana update dari kasus bayi ini, kita sudah terhubung dengan Ibtu Muhammad Hafizullah selaku Kanit Pidum Polrestabes Medan. Selamat pagi Pak Hafiz. Selamat pagi Mas. Mbak, selamat pagi. Baik, Pak Hafiz, kami ingin mengetahui sejauh ini bagaimana informasi terakhir dari kemarin juga kalau tidak salah pihak kepolisian sudah menggelar olah TKP. Ada informasi baru apa yang didapati oleh pihak kepolisian dari kasus ini? Baik Mas, perlu kami jelaskan bahwa alhamdulillah setelah kami melakukan cek TKP, setelah menerima laporan dari masyarakat, menemukan ada paket mayat bayi yang dikirimkan melalui aplikasi Gojek yaitu GoSend. Kami langsung melakukan penyelidikan, kemudian melakukan investigasi lapangan, dan alhamdulillah kami menemukan para pelaku, yang mana pelaku ada 2 orang, yaitu NH dan R. Kemudian setelah kami interogasi, ternyata pelaku adalah kakak beradik. Kakak beradik, kemudian setelah mereka membuang mayat tersebut, mereka kembali ke penginapannya ya di daerah Belawan. Untuk perkembangannya Mbak, kami masih melakukan penyelidikan lainnya, menunggu juga hasil dari otopsi bayi yang mungkin beberapa hari ini hasilnya akan keluar. Demikian Mbak, Mas. Ya, Pak Hafiz, apakah benar ini adalah hubungan incest antar kakak beradik dan berapa lama sudah mereka berdua menjalin hubungan hingga akhirnya kalau diduga memang ini adalah bayi dari hasil hubungan incest tersebut? Baik, kami jelaskan Mbak, menurut interogasi terhadap pelaku memang benar NH dan R ini memiliki hubungan, yang mana hubungan mereka ini sekitar sudah 1 tahun. Dan untuk bayi, kami akan menunggu hasil DNA dari otopsi nanti Mbak, mungkin untuk menjelaskan bahwa benar atau tidaknya apakah ini benar hasil incest dari para pelaku. Demikian Mbak. Baik Pak Hafiz, kami juga penasaran apakah kedua pelaku ini juga selama menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, ini mereka tinggal satu rumah atau terpisah? Baik, untuk si
NH, si ibu bayi, dia kos-kosan Mbak, apa Mas, di daerah Sicanang Belawan, sedangkan Oke. pelaku R, dia datangnya mungkin ada per 2 hari atau per 3 hari, karena R juga bekerja di seputaran Belawan. Begitu, Mas. Baik, orang tua dari kedua kakak beradik ini berada di mana, Pak? Untuk orang tua dari kakak beradik ini memang hasil pendidikan kami sudah berpisah antara ayah dan ibu, dan si R dan NH sudah hampir setahun meninggalkan rumah ibunya dan ngekos di daerah Belawan, gitu Mbak. Sementara itu dari keluarga-keluarga lain, apakah juga sudah dimintai keterangan Pak terkait kasus hubungan incest kakak beradik ini? Baik, kami masih melakukan pemanggilan kepada keluarga, begitu juga kepada catering di seputaran rumah pelaku ini, Mas. Mungkin nanti selanjutnya ada keterangan lanjutan dari kami setelah ada hasil pemeriksaan. Demikian. Dari hasil interogasi polisi kepada dua kakak beradik ini, sebenarnya apa alasan mereka berdua ini menjalin hubungan? Menurut interogasi kami kepada pelaku, berawal dari mereka ini sering ditinggalkan di rumah, Mbak. Jadi ditinggalkan di rumah berdua, kemudian kita tidak tahu ya apa yang terjadi di antara mereka, sehingga terjadi hubungan itu menurut keterangan dari pelaku yang berkepanjangan sampai 1 tahun. Demikian. Kalau boleh tahu latar belakang kedua pelaku ini seperti apa? Apakah mereka berdua ini sudah bekerja atau masih sekolah? Seperti apa, Pak? Baik, Mbak, kami jelaskan untuk latar belakang. Untuk si NH, memang dari kecilnya itu dianya sudah berpisah dengan ibunya, yang mana diadopsi oleh orang lain berada di daerah Padang Sidempuan. Kemudian setelah dia besar, sekitar umur 19 tahun, dia baru kembali ke ibunya di daerah Medan dan bertemu sama abangnya ketika sudah besar. Untuk pekerjaannya, NH memang tidak bekerja, sedangkan R bekerja di salah satu hotel di daerah Belawan, Mbak. Demikian. Baik, Pak Hafiz, mungkin terakhir hukuman yang mengancam kedua pelaku ini apa, Pak? Baik, Mas, saat ini kami menerapkan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mana pelaku dapat dikenakan penjara maksimal 15 tahun. Akan tetapi kami juga masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit yang memungkinkan mungkin ada penambahan pasal lainnya. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Bapak Ibtu Muhammad Hafizullah, Kanit Pidum Polrestabes Medan, atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan selamat bertugas kembali, Pak Hafiz. Terima kasih, Pak Hafiz. Baik, terima kasih Mas, terima kasih Mbak. Baik, kita masih akan kembali, Philip, dengan apa kata redaksi. Tapi mau bahas apa nih? Apa gitu kan? Apa kata redaksi soal program yang mengirim siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer, dan ini sudah dijalankan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana. Program mengirim siswa yang dianggap bermasalah ke barak militer telah dimulai. Program ini dijalankan oleh Pemprov Jawa Barat di Mabes TNI Resimen Armet Purwakarta. Siswa nakal yang dikirim ke barak militer adalah anak-anak yang tidak bisa ditangani lagi oleh sekolah maupun orang tuanya. Para siswa didaftarkan orang tuanya yang menekan perjanjian tertulis
bahwa anaknya bersedia menjalani program secara sukarela. Meski masih menjadi pro dan kontra, program pendidikan militer yang melibatkan TNI dan Polri ini dilakukan untuk memperkuat karakter bela negara siswa, khususnya mereka yang terseret dalam pergaulan bebas atau terindikasi melakukan tindak kriminal. Bagi mereka yang mendukung kebijakan ini, pendidikan di barak militer dinilai bisa menjadi solusi di tengah tingkat kenakalan anak-anak remaja yang semakin tak terkendali. Tim TV One mengabarkan. Sejak digulirkan program pembinaan militer bagi siswa-siswa yang dianggap nakal di Jawa Barat ini menuai pro dan kontra di sosial media maupun di halayak ya. Betul. Dan juga ini bukan hanya pro kontra tapi siswa-siswa juga jadi pada takut nih. Pada takut. Tidak hanya takut ujian tapi takut KDM. Takut. Karena takut disuruh push up, sit up tiap pagi. Tapi ternyata yang menariknya pro kontra ini justru hadir dari beberapa orang tua yang kemarin juga memberikan statement bahwa mereka mempertanyakan kalau mereka anaknya dibawa ke sana dari pendidikannya di sekolah bagaimana. Karena kan secara materi pendidikan mereka tidak akan mendapatkan di barak militer. Gitu ya. Kita akan langsung bahas ya dengan siapa nih Andi Kumala. Ada tamu spesial. Pemimpin redaksi TV One Bapak Lalumara Satriawangsa. Karena kita mau tanya apa kata redaksi mengenai kebijakan ini. Selaku pemimpin redaksi TV One. Pagi Mala, pagi Philip. Pak Mara, pro dan kontra barak militer, bagaimana tanggapannya Pak Mara? Pro dan kontra kan biasa. Ya. Bahwasanya apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini sebuah terobosan. Terobosan yang bagus buat anak didik. Iya. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya disiplin? Betul. Ya. Di sisi lain dengan perkembangan IT kita lihat bahwa tingkat kenakalan itu kan makin hari makin naik. Ya. Dan program yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini bagus dan perlu kita dukung. Dan ini sebetulnya tinggal bagaimana membuat menjadi holistik, menyeluruh. Tinggal Pak Deddy Mulyadi kan lebih berkomunikasi dengan instansi-instansi terkait, misalnya dengan Diknas di pusat, maupun dengan DPRD, kolega beliau di provinsi. Agar semuanya secara formal itu berjalan. Bahwa secara ide dan implementasi ini harus didukung, redaksi mendukung hal ini. Karena kita perlu pembinaan karakter. Kan ini tidak jauh dengan pembinaan karakter. Atau bisa juga ini sebagai bagian dari pendidikan awal bela negara. Pendahuluan bela negara. Karena apa? Ini penting soal karakter. Ya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini. Jadi sekarang masalahnya pro kontra kita kita kesampingkan, tapi bagaimana Pak Deddy Mulyadi tidak jalan sendiri menyelesaikan ini secara formalnya dulu. Karena pada tujuannya juga sangat baik apa yang diinginkan oleh Kang Deddy Mulyadi begitu. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya disiplin itu dulu. Dan lagi semua ini kan anak-anak ini kan juga masuk ke barak militer kan juga memperoleh persetujuan dari orang tua juga. Orang tua dan sekolah juga. Tidak dipaksa ya. Iya. Gitu. Tapi secara kritikan kan memang banyak yang muncul juga nih Pak. Apakah nih TNI atau militer bisa melakukan pembinaan atau pendidikan? Padahal selama ini tugasnya menjaga kedaulatan negara atau keamanan. Bagaimana menanggapi itu Pak? Kita jangan selalu berburuk sangka pada TNI atau militer atau kepolisian. Pendidikan di kepolisian maupun di TNI kan harus diakui bagus dari sisi disiplin dan tata kelolanya. Jadi ini Mbak, ini dengan bekerja sama TNI kan bisa kemana saja berkontribusi, dan keterlibatan TNI dalam membina karakter menurut redaksi sangat baik. Dan ini untuk ke depan perlu juga dipikirkan oleh pemerintah untuk apakah kita memulai suatu bukan wajib militer, tapi lebih pada diturunkan saja karena mungkin diksinya soal militer itu nanti dipersepsikan negatif. Ya sebagai bagian dari pendidikan karakter, misalnya apakah setelah tamat lulus S1 kan itu butuh waktu nunggu untuk wisuda itu hampir 3 bulan 4 bulan. Apakah setelah itu lulus para mahasiswa ini masuk dulu pendidikan karakter yang memang dibuat formatnya bekerja sama antara Diknas maupun dengan TNI maupun Polri. Berarti ini dianggap bisa diterapkan untuk semua ya? Harusnya ini
jadi titik awal apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi sebagai awal untuk melangkah jauh ke depan untuk berlaku nasional, tentu dikomunikasikan dengan secara menyeluruh kepada stakeholder, termasuk misalnya dengan Diknas, dengan TNI dan bagaimana. Dan masalahnya sekarang adalah jangan sampai apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi yang bagus ini timbul masalah. Misalnya satu, soal anggaran, karena ini kan di buku, di APBD kan tidak tercatat. Nah, bagaimana soal itu? Karena jangan sampai di kemudian hari akan ada potensi yang merugikan Pak Deddy sendiri gitu. Jadi lebih baik diselesaikan secara formal, dikomunikasikan dengan baik dengan DPRD dan yang lainnya. Padahal pendidikan karakter ini juga sebenarnya bagus, Pak. Bagus, Tidak hanya bagus untuk sekali. anak bermasalah. Artinya Harusnya bukan hanya pada anak-anak yang bermasalah, tapi anak yang tidak bermasalah pun perlu. Betul. Kita perlu juga bahwa pendidikan kewarganegaraan atau apakah nanti materinya ada termasuk pendidikan moral Pancasila di situ, termasuk budi pekerti di sana dimasukkan, silahkan. Bahwa dibuatlah bahwa ini bagian dari satu program nasional yang ke depan. Ini awal yang bagus dan redaksi memang sebaiknya dikembangkan dan bersifat berlaku secara nasional, tentu dengan persiapan yang lebih baik. Kan setiap kebijakan memang ada pro dan kontra ya Pak. Biasa. Nah, bagaimana dari sisi media ini kita bisa memberikan narasi-narasi positif ya untuk mungkin memang tujuannya baik begitu untuk pendidikan anak. Dan ya sebagai media redaksi kan kita selalu menyampaikan apa yang secara berimbang dari sisi ya seperti bilang kritiknya ya itu Pak Deddy jangan jalan sendiri. Mestinya harus berkomunikasi juga dengan kolega dia dalam hal ini DPRD dan atau Diknas. Bahwa ini secara ide harus diimplementasi dengan cepat, iya. Tapi seharus itu dibereskan ya secara formalnya. Tapi kan Pak Marah, PR-nya sekarang adalah anak-anak yang bermasalah. Ini kan masuk dalam karakter tipe Gen Z. Kalau kata zaman sekarang. Artinya kan dipukul, viral, nangis, yang disalahin bukan gurunya tapi malah bukan anaknya tapi gurunya begitu. Artinya apakah kemudian secara psikologi anak-anak tipe Gen Z ini mampu? Ini soal komunikasi. Tinggal bagaimana soal pedagogiknya nanti di sekolah itu disampaikan. Hal-hal bahwa ini tidak boleh, ini boleh. Nah itulah perlunya pendidikan budi pekerti. Dulu saya di zaman saya, ya itu pendidikan budi pekerti itu ada, pendidikan kewarganegaraan itu ada. Nah kami berharap bahwa hal-hal yang baik yang dulu itu ya dimodifikasi, ya bisa jadi ini awal untuk itu gitu sebagai bagian dari pendidikan karakter yang melibatkan juga unsur TNI di sini. Gitu. Tapi bagaimana dengan pendidikan di lingkungan keluarga, Pak? Apakah ini tidak mengalihkan tanggung jawab pendidikan keluarga begitu? Ya, memang kan masing-masing keluarga punya ada masalah. Tapi dengan bahwa faktor keluarga di rumah itu kan juga memang signifikan. Tapi dengan hadirnya apa yang dilakukan oleh Pak Deddy ini, kita harus menyambut positif. Bahwa ini sebagai solusi jangka pendek, iya. Tapi bagaimana kita pikirkan bagaimana langkah ke depannya yang lebih panjang. Apakah ini sebagai cikal bakal untuk berlaku nasional yang mengarah kepada bukan wajib militer, tapi pendidikan kita turunkan sebagai pendidikan karakter, itu bisa misalnya setelah lulus sambil menunggu wisuda itu kan hampir 3 bulan, 4 cukup bulan. Lama, betul. Cukup lama. Apakah mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus itu juga memperoleh pendidikan karakter? Kalau sejauh ini dari redaksi sendiri melihat apa yang kurang dari sistem militer ataupun pendidikan yang dilakukan oleh TNI ini, Pak? Masalahnya adalah tidak ada yang kurang dari TNI. TNI telah membuktikan dari pendidikannya membentuk hasilnya adalah kan kita lihat sendiri soal kedisiplinan. Outputnya kan sudah jelas. Disiplin. Kembali lagi orang tua mana yang tidak mau anaknya disiplin. Betul. Gitu. Nah, kalau dari situ saja kita bergeraknya bahwa ini hal yang bagus. Nah, tinggal bagaimana ke depan ini ditingkatkan dan berlaku secara nasional, tentu dengan persiapan yang lebih baik. Kalau sekarang Pak Deddy kan kita langsung ada ide, langsung berharap Jawa Barat ini menjadi pionir ya Pak untuk harusnya ini Jawa Barat sebagai pionir, sebagai percontohan dan terima kasih kepada Pak Deddy Mulyadi membuat kita, oh iya, ini bahwa penting bahwa pendidikan karakter itu memang selama ini terlupakan ya, ini kan seperti meskipun masuk lewat anak-anak dalam tanda kutip siswa-siswa yang nakal.
Kalau soal HAM, kalau anak-anak ini nanti buat keributan di luar juga kan mengganggu HAM orang lain. Betul. Warga sekitar juga terganggu. Karena tadi kan yang dipermasalahkan HAM-nya ya. Jadi menurut redaksi bahwa tidak ada hal pelanggaran HAM di situ. Ya. Apakah redaksi juga melihat Pak, apakah nanti pendidikan karakter ini dimasukkan saja ke pendidikan-pendidikan di sekolah-sekolah, tidak perlu lagi ke barak militer? Redaksi memandang perlu seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ini awal dan untuk ke depan bahwa pendidikan karakter kan penting. Oleh karena itu apakah nanti sebelum atau setelah tamat SMA-nya masuk dulu pendidikan karakter atau sebelum masuk SMA, bukan posma tapi bukan yang kita seperti dengar MAPRAM itu bukan itu, tapi lebih pada pendidikan karakter ini memasukkan unsur-unsur ya budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan modal Pancasila dan lain-lain itu. Apalagi bisa dibilang secara cepat respon dari istana juga mendukung Pak dari program Kang Deddy. Memang tidak ada salahnya nih. Justru kita bertanya kalau hal yang baik ini tidak didukung gitu. Begitu. Apa masalahnya? Kembali ke ada tidak orang tua yang mau anaknya tidak disiplin, kan tidak ada gitu. Jadi harusnya ini ya memang harus didukung, tinggal perbaikannya saja. Tinggal dibenahi agar menjadi suatu program yang menyeluruh, yang holistik dari hulu ke hilirnya. Pak Mara, mungkin juga apa yang ingin disampaikan kepada orang tua yang mungkin masih bimbang, masih galau, ini bener gak nih programnya, apakah bagus? Hak-haknya terpenuhi. Hak-haknya terpenuhi di sana. Mungkin apa yang kemudian bisa meyakinkan dari para orang tua murid begitu? Ya memang komunikasi, tapi kembali lagi kembali kepada pertanyaan lagi, orang tua mana yang tidak mau anaknya disiplin? Kalau orang tuanya tidak mau anaknya disiplin, orang tuanya mau anaknya tawuran di luar, ya kita mau bilang apa, itu kan hak orang tua gitu. Tapi bahwa program Pak Deddy ini bagus, ya tinggal diselesaikan aja secara formalnya saja. Bahwa beliau jangan berjalan sendiri, penting juga melibatkan yang lain dalam hal ini DPRD maupun Diknasnya sendiri gitu. Harus ada sinergitas. Baik, terima kasih banyak Pak Lalu Mara. Terima kasih Aura Kasih, Pemersatu Bangsa. Terima kasih Pak Lalu Mara Satria Wangsa. Cakep. Tanpa pantun tidak ada Philip. Baik, terima kasih Pak Mara. Jadi ternyata itu ya Andi Kumala, apa kata redaksi, pemimpin redaksi TV One Pak Lalu Mara yang memang ini program bagus begitu ya. Outputnya juga bagus, hanya tinggal bagaimana mekanismenya dipersiapkan secara matang agar di kemudian hari juga tidak menjadi masalah begitu ya. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami juga masih memiliki sejumlah perbincangan hangat, panas bahkan ya. Ada apa Andi Kumala? Ya, ini mengenai pengesahan RUU perampasan aset. Bagaimana ke depannya kita akan bahas sesaat lagi. Komitmen Presiden Prabowo Subianto mendukung disahkannya RUU perampasan aset saat Hari Buruh nampaknya belum sepenuhnya bisa terrealisasi. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai tidak ada urgensi bagi Presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang perampasan aset. Menurut Yusril, undang-undang dan lembaga yang menangani pemberantasan tindak pidana korupsi masih efektif meski RUU perampasan aset tak kunjung disahkan. Sebelumnya Presiden Prabowo dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap undang-undang perampasan aset tindak pidana yang mangkrak sejak pertama kali disusun pada tahun 2008 silam. Undang-undang perampasan aset bahkan telah dimasukkan dalam daftar prolegnas 2024-2029 dan siap dibahas antara pemerintah dengan DPR. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, kita kembali ke Apa Kabar Indonesia Pagi dan akan berdialog terkait dengan bagaimana urgensi dari RUU perampasan aset ini. Ada yang mengatakan belum urgen untuk disahkan, tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini sudah darurat sebenarnya. Harusnya sudah ada keluar Perpu ini ya. Tapi yang menarik, Andi Kumala dan pemirsa, Pak Presiden Prabowo Subianto sudah lebih dari 2 kali ngomong di depan publik terkait RUU perampasan aset. Artinya ini kan menjadi hal yang cukup serius, cukup menjadi concern dari Presiden untuk segera dikembangkan lalu disahkan. Ya, begitu. Kita akan bahas dengan narasumber kita, baik yang sudah hadir di studio maupun yang sudah tersambung melalui Zoom.
ada Bang Hendar Marantoko, Ketua Umum Lisan Prabowo. Selamat pagi ya Bang. Selamat pagi, Bang Hendar. Selamat pagi, Bang. Kemudian ada Bang Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK. Selamat pagi, Bang Saud. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Kemudian melalui Zoom juga sudah terhubung Bang Ahmad Doli Kurnia sebagai Wakil Ketua Balik DPR, fraksi Partai Golkar. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi, Bang Doli. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bang Doli terlebih dahulu. Bang Doli, Presiden Prabowo Subianto ini informasinya dari Istana mengatakan bahwa sudah bertemu dan berdiskusi dengan pimpinan-pimpinan parpol terkait dengan RUU perampasan aset ini. Tapi kenapa RUU ini belum masuk dalam prolegnas 2025, Bang? Ya, sebenarnya begini ya. Pertama, saya kira saya ingin harus jelaskan juga beberapa kali pernah saya sampaikan ya, bahwa rancangan undang-undang tentang perampasan aset, katakanlah gitulah, sementara ini namanya gitu ya, itu sebenarnya sudah kita masukkan di dalam prolegnas ya untuk long list 2025-2029. Nah, pertanyaannya kenapa belum dimasukkan menjadi prioritas 2025? Bukan berarti itu tidak pernah kita bahas ya. Jadi pertama, tidak benar kalau misalnya rencana masuknya undang-undang ini, dibentuknya undang-undang ini tidak dimasukkan dalam prolegnas. Jadi karena ada selama ini yang mengatakan di-delete atau dihapus, itu tidak benar. Nah, yang kedua, belum dimasukkan ke prolegnas 2025 karena memang kita sedang melakukan kajian-kajian yang mendalam ya, penyesuaian-penyesuaian, baik itu di dalam pemerintah maupun di DPR. Nah, saya menyampaikan beberapa kali ya bahwa kita perlu menyesuaikan dengan sistem hukum kita tentang bagaimana mengimplementasikannya. Nah, apalagi sekarang kan juga DPR sedang membahas bersama dengan pemerintah, sedang membahas dengan tentang undang-undang KUHP ya. Nah, itu juga sebetulnya nanti bisa kita sinkronisasikan ya, bagaimana supaya undang-undang ini nanti pada saatnya kalau memang kita sepakat dibentuk, itu bisa terimplementasi dengan baik sesuai dengan sistem dan keadaan situasi penegakan hukum kita. Nah, jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo kemarin ini menjadi trigger ya untuk bisa lebih cepat para pembentuk undang-undang, kami misalnya, untuk bisa sepakat berkomitmen, berkonsensus antar partai-partai politik mendorong ini lebih cepat. Nah, kenapa? Jadi sebenarnya begini, kalau kami ini kan saya kira kita semua tidak ada yang tidak setuju ya, bahwa negara kita ini harus bebas dari korupsi. Kita harus perang melawan korupsi. Apalagi pernyataan Pak Prabowo berkali-kali ya, baik sebelum menjadi calon presiden, pada saat menjadi calon presiden, di mana kampanyenya juga menyampaikan kita harus memerangi korupsi, dan setelah jadi presiden juga salah satu isu penting di dalam program pemerintahan Pak Prabowo ini adalah memberantas korupsi. Nah, memang kita sudah punya ya berbagai peraturan perundangan ya, setidaknya minimal ada dua ya, ada Undang-Undang Tipikor, ada Undang TPPU, yang itu semua ditujukan untuk menjadi bagian komitmen kita melaksanakan pemberantasan korupsi. Tapi kenapa misalnya Undang-Undang Perampasan Aset ini juga menjadi penting ya? Ya kita bisa melihatnya begini, ya hukum tertinggi itu kan adalah keselamatan masyarakat ya. Jadi kalau misalnya kita dalam membangun negara kita ini misalnya kekurangan anggaran, sementara ada pihak lain yang kemudian mengambil anggaran atau harta negara itu, tentu kan kita harus menyelamatkan negara ini, harus menyelamatkan rakyat yang harus memang terus merasakan pembangunan itu. Nah, oleh karena itu menurut saya memang perlu diatur ya tentang undang-undang perampasan aset ini. Nah, yang berikutnya adalah apa saja misalnya yang perlu disesuaikan ya. Satu, saya misalnya saya sering juga diskusi sini sama Bang Saud ini ya, beberapa kali ya. Saya kira apa yang disampaikan beberapa kali terhadap dari para pengamat, dari akademisi, orang-orang yang punya pengalaman di dalam proses pemberantasan korupsi, ini perlu kita akomodir, perlu kita
sinkronisasi, kita harmonisasikan gitu. Misalnya mulai dari soal teknis, soal penamaannya, terus skopnya ya. Misalnya dulu waktu awal-awal kita sebut namanya rancangan undang-undang perampasan aset. Sekarang kita sudah masukkan di dalam list itu, sudah berubah namanya perampasan aset terhadap tindak pidana. Nah sekarang ada pemikiran berkembang lagi. Apakah tindak pidananya umum, apakah kemudian tindak pidana korupsi, atau ada pemikiran baru tentang tindak pidana ekonomi misalnya. Nah, jadi sebetulnya diskusi ini terus berkembang. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya katakan dengan statement Pak Prabowo ini seharusnya mendorong kita diskusinya bisa cepat selesai dan kita bisa mulai ya. Nah, soal Perpu atau baik, Bang Doli, kita sudah tangkap poinnya, Bang. Oke. Ya. Baik, kita mau ke Bang Saud. Bang Saud, bagaimana menanggapi ini? Sebenarnya Parpol sudah mendukung, kemudian juga DPR menganggap memang ini penting. Tapi ada juga yang menganggap bahwa belum urgensi untuk segera disahkan. Iya, kalau lihat dari statementnya Presiden bahwa terlihat bahwa harus ada time frame ya. Kemarin kan time frame-nya itu ada yang mengatakan KUHP-nya beres dulu, ya kan? Which is itu katanya akan dibahas tuh akhir atau awal tahun depan. Nah, kalau lihat urgensinya, diskusi kita kan hari ini urgensi. Nah, saya beberapa kali di beberapa tempat mengatakan urgensinya cukup tinggi karena ini udah dibahas sejak tahun 2003. Which is sekarang udah hampir 25 tahun. Karena ketika kita setelah menandatangani piagam PBB anti korupsi itu banyak instrumen harus kita benarkan. Nah, kemudian kalau itu tidak ada katakanlah time frame yang pasti kapan, apalagi beberapa diskusi yang saya ikutin, dia harus selesaikan dulu KUHP-nya segala macam itu. Padahal ini kan kalau kita bicara perampasan aset itu kan disebutnya adalah non-conviction based. Jadi tanpa harus bicara KUHP juga gitu. Kalau bicara conviction, Anda harus bicara KUHP. Jadi it's nothing to do dengan KUHP itu sendiri. Tadi jadi, juga kalau menurut penjelasan Bang Doli ini sebenarnya sudah dibahas, tapi masih memperhatikan beberapa faktor, artinya kayak HAM, hak-hak yang dimiliki oleh para masyarakat Indonesia. Apakah Anda setuju? Iya kan, itu sebenarnya naskah akademiknya udah beres. Iya kan? Ya udah beres. Kalau nggak beres naskah akademiknya menjelang campaign itu kan presiden sebelumnya memberikan surprise. Atau ini hanya upaya mendelay? Ya kalau akhirnya kita bertanya-tanya gitu. Yang intinya menurut saya mereka nggak paham perintah presidennya. Nah kalau kita bicara ngikuti omongan presiden dari ke hari, paling tidak ada 5 urgensi. Pertama, kan di beberapa tempat selalu bilang, enak aja lu ngerampok, gua ambil lagi li. Kan dia ngomong kayak gitu. Ya ngerampoknya pakai apa? Ngambilnya ulangnya kayak gitu kan? Pakai ini gitu loh. Jadi yang saya bilang mereka nggak paham. Saya lebih cenderung justru Perpu. Udah kalau mereka ini agak lambat, udah presiden bikin Perpu. Tinggal tanda tangan aja naskah akademiknya udah jelas. Tapi Pak Menko sendiri, Pak Yusril mengatakan bahwa belum ada tuh urgensi untuk Perpu. Iya, Pak Yusril nggak bisa ngatas nama Prabowo juga kalau menurut saya sih. Iya kan, kita tahu juga kan, itu kan belum tentu gitu. Bisa berdebat juga itu, iya kan. Orang omongannya, coba deh jabarkan omongannya presiden. Itu presiden kalau pidato itu perintah. Iya kan, itu harus dijabarkan. Batuk aja perintah, apalagi udah ngomong kayak begitu. Iya kan? Mungkin kita tanya Bang Hendar, apakah benar ini perintah pada saat Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan ini di hadapan para buruh? Ya, kan kita harus dudukkan dulu ke masalah konstitusinya bahwa presiden itu adalah lembaga eksekutif, ya kan. Kemudian ada lembaga legislatif yang memang mempunyai core dan domain di bidang itu, ya kan. Kemudian juga ada yudikatif ya, yang mungkin tidak terlibat secara langsung dalam hal ini. Tapi too good to be true, Pak Prabowo adalah sebagai seorang presiden, ya kan, pemimpin eksekutif, tapi beliau juga adalah sebagai seorang ketua umum parpol. Nah, artinya secara non teknis beliau bisa mendorong hal tersebut, dan itu yang kemudian beliau lakukan ya dengan mengajak seluruh ketua umum parpol untuk mendorong hal tersebut. Artinya kan di sini secara non teknis nanti beliau akan mengajak seluruh ketua umum parpol melalui legislatif, ya kan. Jadi tanpa juga harus terlihat bahwa ada intervensi dari eksekutif kepada legislatif. Ini penting sekali
Yang penting materi dan konten yang dan spirit beliau untuk memberantas korupsi dengan cara ini memang bisa dijalankan. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga harus menjadi catatan bahwa langkah yang sudah dilakukan sudah konkret pada saat ini dengan Mas Prasetyo Hadi selaku jubir sudah mengatakan bahwa kita akan berkoordinasi dengan PPATK itu satu, ya kan, sudah berkoordinasi dengan Ketua Umum Parpol, ya, kemudian juga dari Menkum kita Pak Supratman juga sudah mengatakan bahwa sudah mengkaji, sudah mulai jalan. Jadi ketiga hal tersebut saya rasa sudah merupakan spirit daripada pemerintahan Prabowo Gibran untuk menuntaskan dan merealisasikan Astacita poin ke-8 tentang reformasi di bidang hukum. Tapi apakah kemudian keinginan dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak seolah-olah membuat Presiden seperti berjalan sendiri, berjuang sendiri? To good to be true, dia adalah Ketua Umum Parpol. Itu loh maksud saya. Nah, jadi ini harus dibedakan dengan pada era Pak Jokowi yang dia stuck. Kenapa? Karena dia pada saat itu. Jadi kita harus ngelihatnya juga kan nggak bisa di ruang hampa gitu loh, ya kan? Dia di cover bahwa Presiden merintah. Gimana Presiden mau memerintah secara eksekutif? Dia adalah lembaga eksekutif, memerintah legislatif untuk melakukan hal tersebut, ya kan akan stuck. Dan makanya sebagai instrumen dia sebagai seorang Ketua Umum Parpol dan aspek-aspek non teknis dengan mengajak, ya kan, Ketua Umum Parpol lain untuk duduk bersama-sama, ayo kita jalankan ini tentu paling penting. Yang penting spiritnya tetap sama, ya. Kita akan melanjutkan dialog kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan dialog. Saya mau ke Bang Doli Kurnia lagi. Bang Doli, kalau memang DPR maupun Parpol mendukung pengesahan RUU ini, apa langkah konkret atau upaya konkret dari DPR untuk bisa segera diberlakukan? Begitu, Bang Doli. Kita make it simple aja ya, bahwa sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Presiden ini tinggal ditindaklanjuti saja. Tadi benar bahwa Presiden kita Pak Prabowo bukan hanya sekedar kepala pemerintahan, bukan hanya presiden, tapi juga adalah pemimpin koalisi partai politik yang ada di pemerintahan. Jadi sebenarnya tinggal dibangun kesepahaman, kesepakatan, ya. Kalau memang Presiden melihat ini adalah sesuatu yang urgent, ya tinggal dibicarakan di tingkat partai politik dan kemudian pimpinan partai politik masing-masing mendorong fraksinya di DPR untuk segera memasukkan, mengagendakan ini dan kemudian dibahas antara DPR sama pemerintah. Nah, apalagi tadi saya katakan sebenarnya masing-masing posisi sebagai pembentuk undang-undang, baik kami di DPR maupun di pemerintah, setahu saya tentang undang-undang perampasan aset ini sampai sekarang masih terus didiskusikan gitu. Nah, kalau tadi misalnya kita mendengar pernyataan salah satu Menko-nya ya, saya menangkapnya itu bukan sesuatu yang bertentangan ya. Yang ditanggapi Pak Yusril itu kan soal urgensi soal Perpu. Saya kira kalau memang ada kesepakatan ya antara pemerintah, apalagi ini dipimpin atau diperintah langsung oleh seorang presiden yang adalah ketua umum partai politik, pemimpin koalisi ya, itu tadi kita bisa buat sederhana gitu ya, nggak usah keluarkan Perpu, jadi segera saja didorong, kemudian ada pembicaraan, kita revisi itu list prolegnas ya, dimasukkan dalam Protes 2025, kemudian seperti Bang Saud bilang tadi dibuat time frame-nya, dan saya kira kalau soal KUHAP ya menurut saya ini ya, ini bisa simultan saja, nanti tinggal saling mendukung, sinkronisasi saja gitu ya. Nggak perlu misalnya harus KUHAP dulu baru itu gitu. Kalau memang kita semua paham undang-undang ini perlu gitu ya, itu bisa sejalan saja dibahas. Jadi apa yang jadi tinggal dikonekkan saja tuh antara isi KUHAP dengan apa yang mau kita bahas nanti di undang-undang perampasan aset ya gitu.
Baik Bang Doli, kalau memang ini sebenarnya hanya tinggal sedikit saja, hanya tinggal perlu didorong sedikit saja, kemudian apa yang sebenarnya menghambat? Apakah ada faktor internal atau faktor eksternal yang kemudian menghambat RUU perampasan aset ini, Bang? Kalau sekarang menurut saya tidak lagi ada hambatan, apalagi kalau sudah ada pernyataan presiden yang tegas begitu, ya. Tadi seperti Bang Saud bilang, ya jangankan ada secara verbal lugas begitu ya, batuk saja sebetulnya itu sudah ada ini. Jadi menurut saya tinggal di follow up saja ya. Bang Yusril ya sebagai Menko yang menangani hukum, terus dengan Pak Supratman sebagai Menteri Hukum ya segera menindaklanjuti secara operasional gitu ya, secara teknis untuk segera mengagendakan ini bersama dengan pimpinan DPR. Nah, jadi kami misalnya di Balek ya, karena memang dari awal ini sudah kita masukkan, bahkan kami sudah pernah melakukan RDP 3 kali ya di DPR itu mengundang beberapa stakeholder untuk mendapatkan masukan ya supaya memperkaya soal bagaimana undang-undang ini menjadi undang-undang yang memperkuat upaya kita memberantas korupsi gitu. Jadi nggak ada hambatan sebenarnya ya kalau apalagi kalau misalnya kita dengarkan statement yang terima kasih Bang Doli. Itu. Sebenarnya tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan, Bang Saur. Tidak ada hambatan, tapi kok ruwet? Iya, itu sebabnya nanti kita tinggal melihat ya, karena dari substansinya udah lama dikaji, terus kemudian presidennya juga sudah cukup banyak. Pertemuan kita sebelumnya bahkan Amerika ingat yang ada speeding di jalan tol, ditangkap sampai FBI di dalamnya duit semua. Tapi dia nggak bisa bertanggungjawabkan duit itu tanpa putusan dia melanggar jalan tol, uang diambil aja gitu. Nah artinya presidennya cukup banyak dan Piagam PBB sudah melindungi kita. Kita nggak akan banyak dikritisi. Nah kalau ada persoalan-persoalan di dalam nanti ada penyelidik, penyidik, kemudian penuntut, kemudian stakeholder lainnya yang disebutkan Mas Doli tadi, memang itu harus diajak. Kementerian Keuangan juga harus siap juga. Ya, saya pikir mereka juga pernah mengkaji, saya pernah baca tulisan dia, mereka juga siap. Jadi stakeholder yang lain juga sudah siap. Jadi tinggal suasana di DPR sekarang juga kelihatannya pasti sebagai koalisi sudah quote-unquote instruksi, ya kan? Mudah-mudahan nggak ada istilah lagi Korea-Korea tadi lah. Ya, sedih juga kalau itu. Kalau lihat ngomongnya Mas Doli tadi itu udah nggak ada istilah Korea-Korea tuh. Tinggal jalan lah itu. Jadi kita percaya aja. Tapi memang agak challenging kalau kita tantang time frame-nya gitu. Nah, itu keren. Berarti kita tunggu disahkan aja, nggak perlu didahului Perpu ya? Iya, kalau saya sih mikirnya sebelum Agustus, ya keren 17 Agustus kayak punya undang-undang baru perampasan aset. Di challenge. Time-nya kapan? Karena harapan publik juga lagi tinggi-tingginya. Ya jangan tanyakan saya, Bang Doli kan udah jawab tadi bahwa bisa dilakukan secara parsial ya kan gitu. Jadi itu mewakili sebagai lembaga legislatif untuk melakukan hal tersebut. Nah yang kedua juga memang terkait dengan masalah Perpu, apakah dibutuhkan sekarang atau tidak ya kan? Ini kan memang ada gap waktu ya. Apakah gap waktu ini selama proses ini harus diisi oleh Perpu atau tidak? Ini kan akan menjadi suatu perdebatan akademis juga nanti ke depannya. Apakah ya kan kalau ketika presiden mengeluarkan Perpu ya kan, ini menggunakan yang mana? Rancangan undang-undang yang lama ya atau tidak? Kan seperti itu kan. Jadi karena gini, sifat dari Perpu itu sifatnya memang darurat. Darurat dalam arti kata pembahasan dan isi konten materi dalam Perpu tersebut ini tidak dilakukan ya kan sebagaimana normalnya legislasi di undang-undang. Dan oleh karena itu tentunya belum tentu sempurna. Ini kalau ibarat bayi itu bisa jadi ya agak sedikit prematur bayinya. Artinya kan walaupun sudah didorong, belum sempurna, perbaikan itu kan bisa dilakukan nanti. Oh iya. Maksud saya, jangan sampai ini juga nanti malah menjadi bumerang. Karena belum tentu juga revisi, RUU perampasan aset yang lama, umpama kita template lah ya. Kita template masuk ke dalam Perpu. Apakah itu masih relevan ya di beberapa konten, ya kan, di beberapa pasal dengan keadaan pada saat ini. Ya kan, karena harus dicatat bahwa kejahatan itu selalu bergerak. Kejahatan itu akan menemukan modus-modus baru. Nah, modus-modus baru ini kita lihat aja di beberapa kasus yang saat ini. Apakah itu masih relevan itu dipakai? Kan gitu kan? Nah, kita harus wise juga, harus bijak juga.
Yang kemudian juga harus dilihat juga jangan sampai ini menjadi backfire untuk Pak Prabowo sendiri, ya kan, ketika dia mengeluarkan Perpu, ya kan, tidak secara memang Perpu itu tidak ini apa namanya itu karena tidak melalui proses legislasi yang matang, melibatkan partisipasi publik juga tidak, kan gitu kan. Maka oleh karena itu khawatirnya tidak sempurna nanti. Baik, ya kan. Jadi jangan sampai ini malah berkelindan dan bertumpuk gitu ya. Yang penting benar, saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Saud tadi, time frame-nya saja. Time frame-nya saja. Ini kan udah jalan. Time frame sebenarnya dibuat targetnya kapan, dipercepat dan sudah dilakukan loh. Tanggal 1 Mei, ya kan? Dan kemudian ini tanggal berapa ini? Udah kurang lebih hampir tanggal 11. 10 hari sudah dilakukan berapa progres. Dalam jangka waktu 10 hari. Dilakukan oleh mengajak ketua umum parpol, kemudian juga melibatkan PPATK, ya kan, dan beberapa hal lain, dan itu dalam jangka 10 hari sesuatu hal yang sangat tentunya ini juga walaupun berjalan gitu cepat patut diapresiasi, artinya kan Pak Presiden Prabowo Subianto benar-benar sungguh-sungguh concern terhadap RUU perampasan aset ini. Dan makanya saya bilang, Bel, Presiden kita ini dia nggak punya kepentingan apa-apa terhadap itu. Gitu loh. Dia kan untuk rakyat. Dia nggak punya kepentingan apa-apa. Kepentingannya untuk rakyat. Iya, kepentingan untuk rakyat. Orang dia kita selalu mengatakan dia udah selesai dengan dirinya sendiri kan gitu loh. Masih panas kayaknya ya. Baik, terima kasih. Sayang sekali durasi kami sudah habis, Bang Endar, Bang Saud, dan juga Bang Doli untuk waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Sebenarnya masih panas, sayang sekali. Tapi kita harus berpisah. Kita harus pamit undur diri. Saya Andi Kumala. Saya Filipus Yonaso. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.